Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Sofian. Pada video ini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan tugas praktik 3 saya mengenai Vue.js tentang aplikasi Cipta ya, Manager Web. Oke, di sini saya menggunakan Vue.js dengan konsep komponen dan template, lalu implementasikan manajemen stok bahan ajar, tracking delivery order atau DO, dan form pembuatan DO baru. Oke, yang pertama kita ke struktur projectnya dulu teman-teman. Oke, nah jadi di folder utama ini kita ada bernama tugas 3 view UT ya teman. Di dalam itu ada index.html sebagai root dan tempat mount pp-nya teman. Lalu ada directory asset, CSS, style. Ini berfungsi untuk berisi style atau gaya ya, tampilan global supaya UI itu lebih modern dan konsisten kan, biar lebih menarik gitu ya. Lalu ada data. Sini ada data bahan ajar yang diberikan oleh dosen. Di sini fungsinya itu untuk berisi dummy data bahan ajar, ada list paket dan ada tracking DO. Oke, lanjut selanjutnya ada folder JavaScript atau JS ya. Nah, di sini terbagi menjadi dua folder, ada komponen dan service ya. Nah, mungkin pertama kita jelasin dulu komponen appe.js. Nah, ini adalah berfungsi untuk inisialisasi root view instance ya teman-teman. Nah, lalu ada namanya itu service API.js. Nah, ini itu fungsinya untuk fetch file JSON-nya teman-teman. Nah, lalu yang terakhir ada folder komponen yang berisi semua view komponennya. Di sini ada stock table.js, itu untuk komponen biasa stoknya itu, biasa stock table ya teman-teman. Lalu selanjutnya ada status page.js untuk komponen status page. Nah, lalu ada DO tracking.js untuk komponen DO tracking. Lalu ada order form.js untuk komponen order form, dan terakhir ada komponen app modal untuk komponen modal teman. Nah, jadi nama file komponen saya buat dengan kebab cache sesuai dengan catatan tugas yang diinstruksikan ya teman-teman. Oke, mungkin lanjut ke poin berikutnya, yaitu kita coba bahas mengenai index.html ini teman. Nah, jadi di index.html ini saya memount view ke elemen dengan ID app. Jadi di bagian atas ada header dan lem navigasi teman-teman, seperti biasa. Nah, jadi di sini ada tab stok bahan ajar. Nah, ini untuk menampilkan komponen via stock table ya teman-teman. Lalu yang kedua ada tab tracking DO untuk menampilkan DO tracking. Lalu berikutnya ada tab buat DO baru, itu untuk menampilkan order form. Nah, oke, kita pindah tab. Saya atur menggunakan pisau ya teman-teman. Nah, pisau dengan tab di root. Ya, yang session pisau bla 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 tab stock kelas TPM. Stock table dan lain-lain. Nah, di bawahnya saya menampilkan juga template view dengan template ID. Ya, seperti sebentar, teman-teman. Saya coba. Nah, ini template ID ya teman-teman. Nah, jadi di sini ada template stock table. Ini untuk komponen stock. Lalu ada sebenarnya ada banyak teman-teman. Ada template status page dan ada untuk template status. Lalu ada template situ ada banyak banget ya. Template-templatenya itu ada template status page untuk page status, lalu ada template DO tracking untuk tracking DO, dan ada template order form untuk form DO, dan yang terakhir ada template app modal ya untuk modal. Nah, jadi di file komponen ini saya tinggal pakai template stock table dan seterusnya ini untuk memenuhi poin view komponen dan view template teman-teman. Oke, lanjut ke poin berikutnya, yaitu mengenai app.js. Nah, di sini ada root view, data dan filter ya teman-teman. Nah, jadi di app.js ini saya membuat beberapa global filter untuk formatting data ya. Nah, di sini ada currency untuk menambahkan format rupiah, misalnya 12.000 menjadi 100, yang mulanya mungkin seperti ini teman, terus 20.000 menjadi RP 120.000. Nah, kayak tadi ya teman, kurang lebih input itu yang saya akan coba jelaskan di demo ya. Lalu ada quantity unit, ini untuk menambahkan satuan buah untuk kolom quantity dan safety-nya kan. Lalu ada tanggal Indo untuk mengubah format tanggal dari years, month, day menjadi 25 Agustus 2025 ya. Misalnya seperti itu teman-teman. Nah, jadi ini digunakan di tampilan dengan item harga itu yang currency dan item quantity yang quantity unit ya, sehingga memenuhi poin filter sebagai formatting text. Lalu saya inisialisasi root view instance ke satu tab untuk menyimpan tab aktif. Lalu
objek state yang berisi UPWJJ list, lalu ada kategori list, ada pengiriman list, paket, stop, dan tracking. Nah, pada hook created ini, saya memanggil API service flow data untuk mengambil data dari data bahan ajar .json dan mengisi state view untuk data tracking karena formatnya berupa numerik ya teman-teman, atau unique karakter. Lalu saya melakukan sedikit transformasi agar menjadi array menjadi field name, nama, status ekspedisi, tanggal kirim paket, total, dan perjalanan. Nah, jadi di bagian ini metode route view juga menampung handler untuk handle stock create, handle stock update, handle stock delete, handle new DO, handle status add, dan status helper open confirm untuk membuat modal konfirmasi ya teman. Oke, selanjutnya ada komponen stok bahan aja teman. Itu ada di file stock table.js. Nah, di sini komponen BA stock table yang bertanggung jawab untuk menampilkan table stok bahan ajar, lalu membuat filter dan stok data, lalu menambah, mengedit, dan menghapus data bahan ajar atau CRUD-nya ya teman, CRUD-nya, create, read, update, and delete, lalu untuk menampilkan status stok dengan page-nya. Nah, lalu di sini juga ada data binding dan direktif. Nah, jadi saya menggunakan before, saya coba search before untuk melakukan list, bukan list, rendering pada tabel ya. Input form menggunakan vModel sehingga setiap perubahan langsung mengubah data formnya teman-teman. Nah, lalu ada juga vbind atau shorthand dipakai untuk mengikat props dan atribut ya. Lalu yang kedua ada filter dan sort dengan computed. Ya, jadi computed filter ini untuk filter berdasarkan berdasarkan ya select. Lalu ada select kategori ya teman-teman. Lalu ada checkbox juga, checkbox only below safety ya, ini dan only kosong. Lalu ada completed sort item juga. Nah, jadi di sini untuk mengurutkan berdasarkan sort by ya, sort by judul, quantity atau harga. Lalu ada sort dir seperti scanning dan descending untuk mengurutan ya. Nah, dengan komputer perhitungan filter ini dan sort tidak perlu direcompute manual, cukup ubah setnya saja ya teman-teman. Lalu yang ketiga ada watcher. Nah, di sini saya memakai watcher pada salib UPBJJ. Nah, ketika UTLDR diganti watcher akan mereset selected kategori agar pilihan kategorinya itu selalu sesuai. Ini memenuhi syarat minimal 2 watcher ya teman-teman, bersama watcher di komponen order form. Nah, lalu yang terakhir ada form ya. Nah, form dan validasi. Nah, jadi ada form tambah atau edit bahan aja menggunakan edit menggunakan vModel ya teman-teman, dan metode validate untuk memastikan kode judul tidak kosong, lalu kategori UTLDR dan lokasi rak dipilih, lalu harga stok dan safety tidak negatif. Saya juga menambahkan event key up enter, sub item pada form, sehingga saat pengguna menekan tombol enter, data langsung tersimpan atau terupdate teman-teman. Lalu terakhir ada CRUD atau create, read, update, and delete, dan modal konfirmasi. Sini ada artinya ada tombol yang untuk memanggil start edit untuk mengisi form dengan data lama. Lalu ada form seperti munculkan icon tempat sampah juga untuk memanggil confirm delete. Lalu membuka modal untuk konfirmasi data sebelum data dihapus. Nah, jadi kalau user ingin menekan ya, hapus, baru disemit, deleted, idx dipanggil dan lalu menghapus datanya. Oke, yang selanjutnya, poin selanjutnya yaitu poin 5 mengenai status batch. Nah, jadi status batch ini adalah komponen yang dipakai untuk di kolom status. Nah, jadi di sini ada props, quantity, safety, dan catatan. Nah, jadi di sini juga ada component label yang menentukan teks aman kalau quantity-nya safety ya teman-teman. Lalu
menipis kalau quantity-nya kurang atau menipis kurang atau ya kurang banyak dari safety ya kayak ya. Lalu kosong kalau kuantitinya sama dengan 0. Kurang lebih seperti itu ya teman. Mohon maaf kalau misalkan keliru, bisa di komen aja di komentar. Lalu complete page class untuk menentukan warna hijau, orange atau merah ya teman. Nah, jadi untuk catatan HTML saya tampilkan sebagai tooltip menggunakan PHTML di dalam elemen span yang hanya muncul saat mouse hover atau show tooltip true. Di sini juga menggunakan conditional rendering dengan if ya teman. Oke, mungkin karena durasinya terbatas ya teman, kita lanjut ke demonya saja kali ya untuk uh, demo aplikasinya ya teman. Mungkin untuk detail source code-nya bisa dicek di komen di deskripsi video ya teman-teman. Kita coba demo aplikasinya, aplikasi Sita Banaja Rute untuk tugas praktik 3 Vue.js komponen dan template. Di sini ada tab stok bahan ajar, ada tab tracking DO, dan ada tab buat DO baru. Nah, jadi di sini kita di tab pertama ada stok bahan ajar. Jadi di sini kita bisa kelola stok, filter, dan status bahan ajar Sita ya teman-teman. Di sini ada total item juga, ada berapa. Nah, lalu di sini kita bisa filtering juga berdasarkan UT daerah yang mau kita cek gitu. Dan ya, kita juga bisa filtering berdasarkan mata kuliah ya teman-teman. Kalau mata kuliah pilihan, nanti di sini akan muncul seluruh bahan ajar yang kategori mata kuliah pilihan di daerah Jakarta. Oke. Sini juga ada tab checkbox untuk memfilter mana saja bahan ajar yang sudah mulai menipis dan mana aja yang bahan ajar sudah kosong ya stoknya. Lalu kita lanjut ke kanan sedikit. Sini ada sortir berdasarkan stok atau berdasarkan harga teman. Ini bisa dari naik ke turun atau dari turun ke naik. Nah, lalu di sini di bawahnya ada table bahan ajar yang kita punya teman. Di sini ada kode, ada judul, ada kategori, ada kota daerah, lokasi rak, harga, quantity, safety, status, dan action. Nah, di sini kita bisa create juga ya teman, bisa create, update, dan delete. Di sini kita coba edit ya, atau update ya. Sekarang ini jadi kita buat jadi auto pilihan, simpan. Nah, dia bakal search bakal berubah ya teman. Ini misalnya vertikum kita ya. Editnya sudah berhasil, lalu kita coba delete. Nah, ada juga sudah berhasil, lalu kita coba add baru ya teman. Misalkan ini mata kuliahnya Pancasila, kategorinya wajib di daerah Jakarta, Sirak R2 K4 misalkan sampai 45.000, stoknya 39, 38, safety stoknya 30. Iya, saya otomatis bakal ke-update teman-teman datanya. Oke, selanjutnya kita coba ke tab berikutnya, yaitu tracking DO. Di sini teman-teman juga bisa tracking pesanan atau delivery order yang sedang berjalan ya teman-teman. Di sini teman-teman juga bisa menambahkan statusnya di Cakung ya. Nah, dia akan update juga ya secara real time.
Lalu ada buat DO baru. Sini teman-teman juga bisa nonton DO baru ya teman-teman. Nah, sini ya. Bisa terutama ya di tracking DO. Dan bisa kita filtering juga. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya karena durasinya cukup singkat. Jadi kita terbatas ya teman-teman. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.